Shalom. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan shalom. Sambil lambaikan tanganmu saudaraku, shalom. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Amin. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan, hadirat Tuhan dekat dengan kita. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami, sujud di altar-Mu, sujud menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah raya kami ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari datang menyembah Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang sujud kepadamu ya Tuhan. Biarlah selamanya Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan-Mu. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala kami menyembah Engkau. Selamanya kami datang meninggikan Yesus. Katakan, sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa, tiada kata yang bisa, amin Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Selamanya kami meninggikan Yesus. Selamanya kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu kepada Yesus. Biarlah selamanya kami mengagungkan Tuhan. Selamanya kami memuliakan Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Oh, 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 oh.
kami tinggikan nama Tuhan. Selamanya kami meninggikan Engkau Tuhan. Selamanya kami permuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Agungkan nama Yesus. Sujudlah di altar Tuhan. Dengan roh yang takut akan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Selamanya kami meninggikan Engkau. Selamanya kami permuliakan Engkau Yesus. Selamanya Engkau besar. Selamanya Engkau diagungkan. Mari datang kepadanya. Haleluya. Haleluya. Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Selamanya Engkau dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik. Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu Bapa. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Mari berkata-katalah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu di dalam Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami tinggikan Engkau. Melebihi segalanya, lebih dari segalanya. Biarlah roh kami menyembah Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Yesus, Yesus. Mari berkata-katalah dalam roh kepada Tuhan, supaya kita tetap lebih setia dalam Tuhan. Selamanya kami datang kepadamu Tuhan. Selamanya kami datang menyembah Engkau Tuhan. Selamanya kami datang meninggikan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh
tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Sorak-sorak kemegahan bagi Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Allah kami yang luar biasa, yang dahsyat, yang perkasa, yang layak kami sembah dan kami puja ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Allah kita, bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sekali lagi berikan dulu tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Haleluya saudaraku. Saudara bersuka cita, amin. Amin saudaraku. Yang belum bangkit berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita percaya roh kita akan tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Berikan dulu sekali lagi tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Amin. Yuk. Amin. Yuk katakan kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk semuanya kita bertepuk tangan bagi Allah kita, amin. Kecaplah betapa baik dan dahsyat Tuhan. Yuk, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Wow, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur, yuk bertepuk tangan di atas kepala kita di hadapan Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi
Yo, selamanya. Berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Selamanya Tuhan mengasihi kita, amin. Selamanya Tuhan cinta kepada kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, kasih Tuhan tetap nyata dari setiap kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk, lebih lagi kita bertepuk tangan bagi Yesus. Yuk, katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita, katakan. Oh, haleluya. Terdengar pujian bagi Allah di seluruh bumi, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi yom, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang luar biasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam Engkau Tuhan. Tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Oh, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih lagi katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, bait-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, amin, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus memandang wajah-Mu. Sinar kemuliaan Allah turun atas hidup kami, terpancar atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berkata-katalah Engkau lewat hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, baca bersama-sama. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa pada hari yang terakhir, Alkitab mengatakan Tuhan akan memisahkan orang yang takut kepada Tuhan dengan orang yang tidak takut kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa kita masih tetap bisa bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita,
Dan ini bukan soal bicara tentang orang jahat, pembunuh, penjinah, tidak. Tetapi ini adalah orang yang punya kemiripan secara rohani. Secara identitas punya kemiripan. Sama seperti domba dengan kambing itu nyaris sama. Nyaris sama, saudara. Kadang kita bisa juga sulit membedakan walaupun memang ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita membedakannya. Tetapi kan pada kenyataannya baik dari postur tubuhnya, baik juga dari besar badannya dan lain sebagainya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu kerap kali punya kesamaan. Maka kalau kita tidak jeli atau kalau kita tidak biasa membedakannya, maka kita bisa salah dalam melihat ataupun dalam memilih. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi Tuhan juga menggambarkan orang percaya atau orang Kristen itu bisa ada orang Kristen secara identitas Kristen sama, gereja juga sama, bawa Alkitab ke gereja iya, nyanyi juga bersama, bahkan juga melakukan kegiatan aktivitas gereja juga sama-sama. Tetapi kan kita tidak bisa membedakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manakah ini Kristen yang disebut seperti domba atau mana Kristen yang seperti yang disebut Kristen kambing, saudara. Nah, ini adalah hal yang penting, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, kalau sekarang kan samar-samar. Coba kita lihat kiri kanan kita pada hari ini, khususnya mungkin yang ada di kiri kanannya. Kan sepertinya kan kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita nyaris secara kekristenan kan tidak ada perbedaan, saudara. Duduk sama di kursi mungkin, berseberangan, dengar firman sama, ke gereja juga, sama-sama ke gereja. Tetapi Alkitab mengatakan nanti akan dipisahkan mana domba dan mana kambing. Kelompok domba adalah anak-anak yang akan ditempatkan di sebelah kanannya, kata Alkitab. Sedangkan kelompok kambing adalah mereka yang melakukan kejahatan yang akan ditempatkan di sebelah kirinya. Artinya kelompok domba adalah mereka yang mewarisi kerajaan sorga. Katakan amin. Nah, saudara, sedangkan kelompok kambing akan dienyahkan dari hadiratnya untuk dimasukkan ke dalam api kekal, yang sebenarnya api kekal itu disediakan bukan kepada manusia. Jadi perlu dicatat, saudara, Allah tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah bermaksud dan tidak pernah berniat sedikit pun untuk membuat neraka bagi manusia. Sebab Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Katakan amin. Sebabnya semua orang diselamatkan. Tetapi neraka itu dicipta untuk si jahat. Siapakah si jahat itu? Yaitu pemberontak. Siapa pemberontak itu? Iblis. Dan hal yang perlu kita waspadai adalah iblis nggak mau cuman dia yang masuk neraka. Dia mau mempengaruhi orang juga, sehingga dia akan pengaruhi orang-orang supaya juga memberontak kepada Tuhan. Maka ketika kita atau ketika manusia ikut memberontak kepada Tuhan, maka dia pun akan terseret dengan iblis kepada kerajaan neraka. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat ya, Tuhan tidak pernah mencipta neraka untuk manusia, tapi Tuhan mencipta neraka untuk setan. Tapi siapa yang mengikuti setan, siapa yang mengikuti iblis, dia juga akan terseret ke neraka. Makanya pada akhir zaman, kata Alkitab, seperti apa yang kita baca tadi, Tuhan akan memberikan perbedaan itu. Tuhan akan memberikan pemisahan itu. Tuhan akan membuat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mana yang domba, mana yang kambing. Maka di sini kita perlu memperhatikan kira-kira domba itu, saudaraku, apa yang perlu kita perhatikan. Domba itu dengan kambing itu ada beberapa persamaan juga. Yang pertama, keduanya memiliki kesamaan fisik yang hampir sama. Bila kita melihat ukuran, bentuk kepala juga, bentuk kaki juga, kedua hewan ini mirip sekali, saudara. Nah, arti rohaninya, saudara, bahwa Kristen domba dan Kristen kambing secara lahiriah bisa kelihatan serupa. Keduanya datang ke gereja seperti yang saya katakan sejak minggu, ikut live streaming juga, keduanya bawa Alkitab, keduanya menyanyikan nyanyian gereja. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lebih hebat lagi,
kedua-duanya bisa mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi saudara nanti akan dibedakan berdasarkan motivasi, berdasarkan kelakuan, berdasarkan kemurnian hati kita, katakan amin. Kambing dan domba juga memiliki kesamaan, kedua-duanya memiliki suara yang sama, saudara. Jadi sama-sama embek, saudara. Saudara kan bisa tahu bagaimana menyuarakan kambing embek gitu. Ada juga lagu sekolah minggu, kambing embe-embe. Tapi kenapa enggak domba embe-embe ya? Tapi biasanya punya kemiripan yang sama, saudara. Di sini juga saudara ini bisa melihat orang Kristen yang punya sama-sama berdoa, sama-sama bernyanyi, sama-sama punya suara, haleluya, puji Tuhan. Atau sama-sama Tuhan baik. Suaranya sama kan? Jadi bukan berarti domba itulah yang berkata Tuhan baik, lalu yang kambing Tuhan jahat. Bukan, sama-sama bilang Tuhan baik. Sama-sama Tuhan bilang amin, sama-sama bilang haleluya. Tapi siapa yang kambing, siapa yang domba? Coba lihat kiri kanan, dia kambing atau domba, saudara. Kalau dia ngantuk kayaknya lebih dekat ke kambing kayaknya. Kalau dia nggak konsentrasi juga, saudara. Atau kalau tidak, dia paling tidak juga mengganggu yang lainnya. Kambing juga suka menanduk, saudara. Jadi sama-sama punya suara yang sama. Makanya Yesus pernah menegur kita, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Jadi kan kambing itu sama domba sama-sama embek gitu, sama-sama embek. Tetapi perbedaannya, kambing lebih tidak taat atau biasanya lebih meronta atau enggak nurut sama penggembalanya. Domba nurut, saudara. Makanya Yesus mengatakan, kau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang kulakukan. Sama seperti kita, saudara, kalau kita mengatakan Yesus baik, Tuhan ajaib, dia Tuhanku, kalau kau tidak melakukannya, berarti kita Kristen kambing, saudara. Tapi Kristen yang disebut domba itu, bukan berarti kita binatang, bukan. Tapi ini bicara tentang bagaimana kita melihat ada sifat-sifat khusus atau sifat-sifat khas yang harus kita perhatikan, saudara. Maka di sini juga seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak mau melakukan apa yang kukatakan. Anak-anak muda yang hadir hari ini, kalau Tuhan mengatakan jaga kesucian hidupmu, tapi engkau tidak menjaga kesucian hidupmu, tapi kamu selalu ngomong haleluya, puji Tuhan. Nah, di gereja haleluya, puji Tuhan. Di luar gereja haleluya, halelupa, halisusung, halipotongan, haliluntur, halilintar. Ayo saudara, Anda jangan menjadi Kristen yang seperti kambing. Embek katanya sama dombanya, tapi dia malah tidak mau nurut, tidak mau tunduk. Ada sebuah pernyataan berkata begini, domba bukan saja menguntungkan penggembalanya dalam hal bulunya dan dagingnya ataupun juga ada juga susu domba. Tetapi domba juga sangat menyenangkan hati penggembala. Kenapa menyenangkan hati penggembala? Karena nurut. Tapi kambing memang kan kambing juga menguntungkan penggembalanya dari dagingnya dan susunya. Tetapi dalam hal penurutan, wah, si penggembala sangat geram, bahkan bisa marah, bisa juga kesal dan kecewa. Nah, di sini kita melihat, saudara, siapa gembala kita? Gembala kita bukan gembala sidang, bukan gembala jemaat, tapi gembala kita adalah Yesus Kristus, katakan amin. Maka gembala jemaat seperti saya, gembala sidang seperti saya, adalah perwakilan Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita. Dan saudara juga harus bisa memahami apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab berarti ada penyimpangan. Maka di sini yang Allah katakan kepada kita, engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang ku katakan kepadamu. Berapa banyak firman yang sudah kita ketahui. Teman-temanku sekalian, khususnya kita semua yang mungkin masih anak-anak muda, ayo saudara. Ayo kita menjaga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah.
Kalau Tuhan mengatakan jangan mengucapkan sumpah serapah, jangan mengucapkan dusta, jangan mengucapkan kata-kata kotor. Kalau kau menjadi domba, kau nurut sama Tuhan. Jaga mulut dari sekarang. Jangan suka mencaci maki orang. Jangan suka sumpah serapah. Jangan suka menggosipi orang lain. Apalagi cakap kotor, saudara. Ya memang kan mulut kita tidak langsung penyot, tidak langsung kurapan, atau tidak langsung memble, saudara, waktu kita bilang kata-kata kotor. Coba kalau kita langsung kena murka pada saat kita cakap kotor, habis semua bibir manusia di dunia ini. Sekali bilang maaf, sekali bilang babi kau contohnya, lepas satu inci. Udah pasti yang suka ngomong itu, saudara, bibirnya udah nggak ada lagi, tinggal giginya kayak macam tengkorak, saudara. Atau kalau disebut contohnya maaf 1000 kali maaf, dia bilang lagi anjing kau, babi kau contohnya. Ini maaf 1000 kali maaf. Tiba-tiba munculnya kayak babi atau kayak anjing. Apa kita kan akan menjadi sesuatu yang aneh atau sesuatu yang jelek sekali atau sangat memalukan. Maka di sini Tuhan kan tidak buat seperti itu. Jadi kan kalau contohnya, wah kenapa mulut dia kayak macam mulut binatang hewan ya? Iyalah suka dia, pasti orang ini suka ngomong kotor. Oh patutlah berarti inilah Kristen kambing itu. Tidak, saudara. Tapi mulut orang yang ngomong kotor dengan ngomong baik kan sama-sama juga. Listipnya sama kan? Gak langsung ada yang kalau ngomong kotor memble atau yang tidak ngomong kotor seksi, bukan. Tetapi tetap sama. Cuman yang membedakan mana nanti. Yang membedakan itu adalah ketika saudara nurut sama Tuhan, nurut sama gembala kita. Katakan amin. Tapi gimana Pak, mau dibilang Pak, aku emosi kali Pak, aku marah kali. Benar, marah boleh, tegas harus. Tetapi kemarahan kita jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, mengutuki dan lain sebagainya. Kadang-kadang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang tidak bisa kita bedakan. Makanya Kristen yang disebut Kristen domba itu adalah nurut sama gembalanya. Ayat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 juga dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah itu sebabnya saudara, mengapa bisa disimpulkan demikian? Sebab mereka yang berseru kepada nama Tuhan tetapi tidak melakukan kehendaknya, tapi mereka hanya berseru, hanya bersuara seperti kambing dan domba sama-sama ngembek. Ngembek ya. Sama-sama mbek gitu. Sama gembalanya. Tetapi saudara melakukan perintahnya, kambing gak mau. Domba mau. Katakan kiri kanan, tanpa menyentuh saya mau menjadi dombanya Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara mau dombanya Tuhan, saudara sedang kepahitan, ayo kita lepaskan kepahitan bukan karena orang itu, tapi karena Tuhan. Kalau karena orang itu, wah kita minta petir datang nyambar dia, tapi nyambar setengah, gosong setengah lagi enggak. Itu kalau kita loh, ini naluri kita. Tapi kalau kamu jadi domba bukan kambing, kalau domba siap, mau dibawa ke pembantaian, dia ikut. Bulunya digunting, dia berhenti. Kalau kambing, belum diapa-apain, nanduk saudaraku. Tapi giliran makan, dia duluan. Giliran hal baik, dia duluan. Satu saat ada sebuah penelitian juga, bahwa domba ini, kambing ini juga suka menjadi orang yang membawa semacam membawa domba gitu, maksudnya menjadi pemimpin kelompok gitu. Tapi dia menjadi pemimpin kelompok yang menyesatkan. Jadi contohnya kan, nah perbedaan domba dengan kambing juga ada perbedaan gini. Kalau domba itu suka berkumpul, jadi bisa berkerumun, makanya sampai ratusan ataupun juga ada domba yang sampai ratusan, mungkin sampai ribuan, 1000 atau kurang lebih begitulah ya. Tapi itu bisa ngumpul semua. Nggak mau berserak, tapi kambing beda. Kambing mau pisah-pisah. Maka suatu saat ada kambing yang mau
membawa sebagian domba untuk ke tempat lain atau ke arah lain, itu disebut menyesatkan gitu. Tetapi ketika ada bahaya, ini ke tempat pemotongan contohnya mau dibawa, maka ketika dia bahaya, maka itu kambing tadi dia akan berbalik arah, dia lari. Tapi domba tetap nurut di situ. Jadi yang saya maksud di sini apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus nurut sama Tuhan, katakan amin. Bukan karena siapa-siapa, jangan nurut karena pendeta, jangan nurut karena orang tua, jangan nurut karena diri sendiri, nurut karena Tuhan. Walaupun Tuhan pakai orang tua kita, menasihati kita, lalu nasihatnya kita terima dan kita lakukan. Tapi jangan lakukan karena dia, lakukan karena Tuhan memakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Dan tentu orang tua kita juga akan disenangkan, katakan amin. Sama seperti saya, saudara, jangan lakukan karena saya. Kalau saudara melakukan karena saya, pastilah ketika saya lihat Anda kelihatan begitu bagus. Anda kelihatan begitu nurut. Tapi ketika saya tidak ada, saudara amburadul dan berantakan. Sama juga seperti saya, kalau saya melakukan karena saudara, karena Anda, maka ketika Anda ada, ketika saudara ada, saya melakukannya seperti begitu bagus karena jaim, jaga image. Tapi kalau kamu dan saya melakukan karena Tuhan, walaupun Tuhan pakai kamu yang menasihatiku atau aku yang menasihati saudara, tapi nasihat itu kita percaya adalah dari Tuhan melalui orang-orang sekitar kita, dan kita melakukannya bukan karena orang itu, walaupun kita mesti bersyukur atas orang itu karena orang itu dipakai Tuhan untuk menasihati dan menegur kita, katakan amin. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kita melihat bagaimana tipenya domba ini yang sangat penting. Bahwa domba ini, saudaraku, adalah jenis hewan yang tidak berdaya. Domba adalah binatang yang tidak berdaya. Ini artinya tidak berdaya di sini berbicara bahwa dia tidak sanggup mempertahankan diri. Sehingga satu-satunya jalan bagi domba untuk menghadapi bahaya adalah dengan apa? Lari dan mencari perlindungan. Domba itu tidak seperti harimau. Domba itu tidak seperti harimau yang punya cakar, punya gigi taring yang kuat. Atau dia tidak seperti rusa yang bisa lari kencang. Atau tidak seperti ular yang dia punya bisa dan juga dia bisa melilit musuhnya atau mangsanya. Atau seperti binatang lain yang punya sengat atau punya racun menjadi pertahanannya. Tapi domba itu, saudaraku, tidak punya pertahanan apa-apa untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Maka satu-satunya cara yang dia lakukan untuk mempertahankan diri, untuk menyelamatkan diri adalah dengan lari dan mencari perlindungan. Bahkan tahukah saudara, bahkan domba jantan yang punya tanduk sekalipun, itu juga tidak pernah dipakai untuk menyerang musuh atau mempertahankan diri dari musuh. Biasanya domba yang punya tanduk hanya sekedar dipakai untuk bertarung dengan domba jantan lainnya. Nah, artinya saudara apa? Sebenarnya ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus menyadari betapa lemahnya kita, betapa rentannya tubuh kita, dan betapa kita, saudaraku, orang yang tidak berdaya sama sekali. Kenapa saya katakan begitu? Kita tidak berdaya sama sekali. Kita ini orang rentan. Tahu rentan itu artinya sangat rawan. Saya berkali-kali mengatakan, saking lemahnya kita, walaupun kita mungkin punya body fit, ada yang laki-laki suka nge-gym sampai 6 pack. Beda kalau saya 1 pack gitu ya. Tapi ada orang yang badannya 6 pack. Tapi tahu nggak? Nggak usah corona dulu, nggak usah corona. Itu nyamuk yang sangat kecil. Kalau nyamuk demam berdarah menggigit dia bisa mati. Bayangkan saudara. Nyamuknya nggak bawa kelewang, nyamuknya nggak bawa bom, nyamuknya cuma bawa suntik kecil. Itu pun cuma gatal kan.
Tetapi apa yang terjadi kalau kita digigit nyamuk demam berdarah, kita bisa mati. Kalau tidak diobati, benar nggak? Artinya kita begitu rentan. Sama seperti sekarang, virus COVID-19. COVID-19 nggak pernah kita lihat secara kasat mata seperti apa sih bentuknya. Paling kita lihat mungkin melalui media. COVID itu, coronavirus itu seperti bentuk mahkota. Kita kan nggak pernah lihat, nggak pernah tahu di mana dia menempel. Di tangan kita pun nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita lihat. Tapi bayangkanlah itu aja pun bisa membuat sampai ratusan ribu orang meninggal. Dan kita juga saudaraku begitu lemah dan begitu tidak berdaya. Makanya cara kita untuk berlindung dari hal-hal itu adalah kita mesti mencari perlindungan, lari dan mencari perlindungan kepada siapa? Kepada gembala kita, Yesus Kristus, katakan amin. Sama seperti domba. Kalau ada musuhnya, kalau ada pemangsa, dia pasti lari dan mencari perlindungan kemana? Ke arah gembalanya. Karena dia tahu dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Hal ini loh saudara yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sadar, ini kan kadang-kadang kita udah lemah tapi sok jago kan. Merasa nggak perlu Tuhan. Mentang-mentang ada uangnya, mentang-mentang masih sehat, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang juga punya relasi yang banyak. Ini yang masalah saudara. Tetapi kita mesti sadar kita rentan. Tubuh kita sangat rentan. Sebab kita juga harus menyadari bahwa tubuh kita ini sudah menjadi tubuh berdosa. Dalam arti kata kita bukan cuma rentan kepada penyakit, bukan cuma rentan kepada kematian jasmani, tapi kita juga rentan kepada kematian kekal sebab tubuh kita sudah menjadi tubuh berdosa. Makanya itu sebabnya kita tidak pernah bisa melindungi diri kita secara utuh. Apalagi kita melindungi diri kita dari hukuman kekal, dari dosa. Upah dosa ialah maut, maka satu-satunya cara kita sebagai dombanya Tuhan, kita mesti datang dan lari kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang melindungi kita, hanya Tuhanlah yang bisa menebus kita, hanya Tuhanlah yang bisa memproteksi kita dari kehidupan kebinasaan dan kita dibawa kepada keselamatan, yaitu kehidupan kekal, katakan amin. Domba tidak bisa melindungi dirinya. Dia akan mati dimangsa oleh binatang buas kalau tidak dilindungi gembalanya. Engkau dan saya juga akan mati binasa kalau tidak dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia melindungimu dengan darahnya. Dia melindungimu dengan salib yang telah dipikulnya. Maka olehnya, kalau engkau dan saya sadar, kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan walau banyak uang kita. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan walau kuat fisik kita. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan walau pintar dan jenius kita. Maka ini yang menyadarkan kita Tuhan. Aku tidak bisa berlindung di uangku. Ingat, banyak orang kaya raya. Banyak juga dokter spesialis. Banyak juga pejabat mati sekejap saudaraku hanya karena COVID-19. Apa yang saya mau katakan? Berarti uang tidak bisa menjadi perlindungan. Berarti jabatan tidak bisa menjadi perlindungan. Berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kepintaran kita juga tidak bisa menjadi perlindungan. Apalagi saudara perlindungan secara rohani. Perlindungan bagaimana kita harus dilindungi dari kebinasaan kekal. Kalau ada orang mati COVID-19, itu bukan berarti itu kutukan, bukan berarti itu belum tentu itu hukuman, tetapi itu karena ya hukum alam. Sebab hukum alam artinya kalau kita jatuh dari gedung 30 tingkat itu udah pasti mati kan. Itu udah hukumnya. Kalau kita kehabisan darah itu pasti mati. Itu udah hukum alam, itu udah hukum yang harus kita terima secara jasmani. Jadi kalau ada orang mati secara COVID-19 jangan kita anggap oh karena dia tidak dilindungi Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu gimana Pak? Artinya begini maksud saya. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan kalau seandainya pun kita harus mati dan berakhir dari dunia ini. Tapi kita berada dalam perlindungan Tuhan, kita tidak mati dalam kebinasaan bersama dengan setan. Tapi kita akan hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus kekal dalam kerajaannya. Sebab sama seperti domba, waktu kebinasaan, waktu kematian mengancam, waktu bahaya mengancam, dia lari dan mencari gembalanya.
Tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru dengan kesadaran akan lemahnya tubuh, itulah maka kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus pernah berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi orang yang menyadari dirinya lemah, rentan, dia pasti saudara tidak berani melangkah tanpa Tuhan. Pagi-pagi saudara mesti bangun doa sama Tuhan. Katakan, Tuhan, lindungi aku sepanjang hari ini. Tapi Anda mesti sadar, saya juga diingatkan Tuhan. Jangan cuma minta perlindungan Tuhan hanya melindungi secara jasmani. Kan seringkali kan, Tuhan lindungi aku hari ini. Yang kita bayangkan apa? Terhindar dari tabrakan, terhindar dari penyakit, terhindar dari orang jahat. Ya memang kita minta itu, tetapi Tuhan seperti mengingatkan sebegini. Engkau juga harus minta perlindungan supaya pikiranmu, hatimu, motivasimu, kelakuanmu terlindung juga dari segala pengaruh-pengaruh si jahat. Tangkap sampai sini, amin. Pernah nggak saudara berdoa? Contohnya, aduh hari ini aku mau dating sama pacarku. Kami katanya mau makan di restoran Jepang, walau nggak ngerti bagaimana cara makan cara Jepang. Gitu. Yang tahu pakai 5 jari. Nah, tetapi gini, biasanya kan saudara, ini orang Kristen lah contohnya yang suka berdoa, Tuhan, aku berdoa Tuhan, nanti kami rencana ada jalan-jalan, Tuhan tolong sertai lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya. Kan itu yang sering kita doakan, tapi nggak pernah doa, Tuhan, lindungi juga pikiranku, pikiran pacarku, hatiku, hati pacarku, supaya kami jangan sampai dirusak oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Saya kurang yakin saudara pernah mendoakan itu. Tapi hari ini saudara mesti mendoakan itu. Katakan amin. Waktu saudara bekerja juga. Cuma Tuhan awasi aku di pekerjaan Tuhan supaya aku terlindung dari bahaya. Tapi mesti berkata, awasi juga pikiranku Tuhan, hatiku, supaya aku melakukannya dengan jujur, tulus, bertanggung jawab, dan tidak melakukan yang tidak adil. Berani mau melakukan itu yang harus kita lakukan. Jadi perlindungan yang kita minta kepada Tuhan bukan cuma proteksi secara jasmani. Nanti kalau kita menganggap hanya proteksi secara jasmani, terus yang mati ketabrakan gimana tuh? Terus yang orang yang kecelakaan bagaimana? Apa tidak dilindungi Tuhan? Tapi yang perlu dilindungi Tuhan adalah bagaimana batin kita, roh kita. Sebab itulah hidup kita sesungguhnya. Kalaupun kita mungkin harus mengakhiri hidup dengan cara apapun, bukan berarti membunuh diri maksudnya. Maksudnya dengan cara apapun, cara kematian kita yang bukan kita penyebabnya. Maka Tuhan melindungi jiwa dan roh kita sehingga kita akan tetap bersama Dia dalam kehidupan kekal. Katakan amin. Saudara, yang selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, domba itu adalah hewan yang menurut sama gembalanya. Domba yang normal itu suka menurut apa yang disuruh oleh gembala. Domba itu mengerti dan mengenal juga suara gembalanya. Makanya dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Coba perhatikan domba saat disuruh untuk mencukur bulu domba yang tebal, maka domba itu nurut dan tidak berontak seperti yang saya katakan. Mencukur bulu itu memiliki arti rohani adalah memotong sifat kedagingan dan nafsu dalam kehidupan kita. Amin. Jadi waktu kita masih congkak, masih suka berontak, Tuhan suruh potong basmi itu. Katergeo itu. Katergeo itu artinya mengkater, memotong, mematikan, membiarkan atau menekan dia supaya tidak hidup. Tapi kita bisanya, ngapain kau atur-atur? Suka akulah, memang begini aku. Baru siburian memang kayak gini. Baru nenggolan kayak gini. Sirekar kayak gini. Majun tak apa lagi. Panjaitan, wah itu lagi. Makanya kadang-kadang kan begini. Waktu Tuhan membidik kita di bagian tertentu, nah Tuhan terus desak kita di situ. Contoh ini, kita kan orang yang pelit, lah katakanlah orang pelit. Tuhan selalu desak kita, contohnya ada orang minta tolong, entah dari mana aja, dari ujung kulon, selalu minta tolong sama kita.
Lalu ada orang juga selalu mengata-ngata kita, memang dasar si pelitnya itu. Oh itu sih, kalau bahasa Spanyol sekampak monisnya itu katanya. Ada seorang penceramah, dia ngomong begini. Tidak ada orang yang suka berteman dengan orang yang pelit. Dan dia berkata, dan yang lebih herannya lagi, orang pelit sendiri pun tidak suka berteman dengan orang pelit. Udah sama-sama mereka loh, sama-sama pelit pun dia nggak suka berteman dengan orang pelit. Dia berkata, jangan berteman sama dia. Kenapa? Pelitnya itu, padahal dia pun pelit, saudaraku. Jadi kalau kita contohnya pelit, lalu sering orang nyindir kita, disindir kita, atau orang minta tolong sama kita. Lalu jangan berkata, orang ini ngurusin aku ya, suka-suka aku lah, aku mau pelit, mau kikir, nggak peduli sama orang, persetan semuanya. Jangan begitu, Tuhan mau memotong sifat pelitmu itu dengan cara mungkin diusik oleh orang lain. Mungkin rasa nyamanmu dibongkar Tuhan, seperti orang merehab rumah kan. Mau merenovasi rumah mesti rombak beberapa hal. Nggak nyaman, saudara. Anda nggak nyaman. Maka ketika mungkin orang mulai seperti menyindir, menggosip saudara atau mengata-ngatai saudara, Anda orang pelit, kikir, nggak punya sifat yang dermawan. Contoh, padahal saudara ada, saudara mampu. Anda mesti merenung berkata, apa iya ya, aku ini pelitkah? Waktu saudara merenung, lalu Tuhan pasti bersuara di hatimu, benar. Kau harus mulai merombak. Kadang juga saudara kita mulai menggenggam semuanya. Sepertinya kita mulai menggenggam. Kita mulai menggenggam semuanya. Kain lap pun kayaknya nggak rela kita kasih sama orang lain. Ini bahaya, saudara. Paham sampai sini, amin? Kadang-kadang kita mulai menggenggam sampai kain lap pun nggak suka. Kalau kain lap, kenapa kain lap diambil tetangga? Ambil itu, bayangkan. Cuman kain lap. Mungkin saudara merasa, masa segitunya. Iya, ini sifat kita mulai, saudara. Seperti mulai tidak rela, saudaraku. Tidak rela. Kain buruk pun atau hal-hal yang sebenarnya nggak punya arti pun sama kita. Jadi kita museumkan, kita buat di gudang, kita buat di tempat-tempat yang jadi ngengat dan karat yang makannya. Nggak ikhlas ngasih sama orang. Kenapa sih nggak langsung kasih orang saja? Karena kita mulai menggenggam. Lama-lama kita melepaskan Tuhan. Maka Tuhan kerap kali ubah kita sih. Yang ngerti katakan amin. Tuhan bisa buat kita juga. Apa yang kita genggam semua mulai ditarik Tuhan. Atau kita orang yang suka tersinggung. Orang suka tersinggung, Tuhan juga akan suruh orang-orang atau izinkan orang-orang sekitar kita melukai perasaan kita. Satu kelemahan saya adalah kalau saya dibantah, saudara. Kalau saya dibantah rasanya gimana gitu ya. Jadi saya melihat juga, ya orang-orang sekitar saya Tuhan pakai untuk selalu membantah gitu. Kita buat begini, bukan begitu, mesti begini. Kadang-kadang kita maksudnya mesti begini, lalu dibantah, tidak disetujui atau tidak diikuti, malah ditolak. Nah Tuhan ingin melenturkan supaya kita jangan ngotot sendiri, sebab Tuhan mau bereskan di situ. Berarti sampai sini, amin. Ada mungkin orang-orang yang ada sifat-sifat yang Tuhan mau ubah, sama seperti domba. Waktu dibawa ke pengguntingan bulu, diam, nurut. Waktu Tuhan berkata, ubah hatimu, kecongkakanmu, ubah keburukanmu, ubah sifatmu, kemunafikanmu, ubah kebejatanmu, ubah kenajisan, ubah kekerasan hatimu, ubah sifat yang mau menang sendiri, ubah, nurut. Karena kita domba, tapi kalau kambing, lari saudara. Coba lihat kiri kanan, masih kambing atau sudah mulai domba saudara? Ya domba Pak pada saat khotbah ini, tapi setelah khotbah kambing lagi saudara. Ini adalah hal yang penting bagi kita. Makanya ini yang disebut oleh Tuhan, domba itu nurut. Saat dipimpin oleh gembala juga untuk menuju ke tempat rumput dan air, dia ngikut. Dia mengikuti gembala. Domba percaya 100% kepada gembalanya untuk menuntun dia kepada rumput dan juga air. Kita juga mesti percaya 100% kepada Kristus. Kalau apa yang Tuhan katakan, apa yang Kristus katakan kepada kita, itu adalah yang terbaik, makanan rohani, minuman rohani yang harus kita minum. Kita mesti percaya, nggak boleh mencurigai Allah, katakan amin. Mungkin kambing tidak mencurigai gembala, tetapi dia tidak mau nurut. Ini yang jadi bahaya. Anda mungkin nggak mencurigai Tuhan, tapi masalahnya Anda nggak mau nurut. Kita nggak mau nurut. Sebabnya Mazmur 23:1-3 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku
di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan jiwaku di situ artinya ketika contohnya ini kan orang yang suka egois, jiwanya kan pasti kering kerontang tuh. Karena setiap apa yang dia lakukan itu pasti nggak membuat dia tenang di itu. Orang yang sombong itu kan dia nggak tenang jiwanya sebelum kalau nggak dipuja-puji orang, apalagi dihina orang. Nah orang yang tersinggung, yang cepat tersinggung saudaraku, kalau dia selalu disinggung orang, pasti hatinya ke neraka. Makanya Tuhan mau bebaskan kita dari situ supaya kita berada di dalam seperti berada di air yang tenang, menyegarkan jiwa dengan cara apa? Membebaskan hidup kita dari semua keadaan itu. Maka kita akan menikmati hidup dalam jiwa yang tenang. Katakan amin. Selagi saudara masih hidup dalam kepura-puraan, Anda nggak akan tenang. Tapi kalau saudara sudah hidup dalam keikhlasan, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kebenaran, udah pasti kita tenang. Kita nothing tulus, saudara. Kita fresh. Tapi lihat orang-orang yang kelihatan nurut, nunduk, tapi nggak murni, nggak tulus. Tersiksa batinnya itu. Tersiksa sekali. Tapi kalau orang yang tulus, orang yang benar-benar jiwanya sudah dibereskan Tuhan, yang sudah dibebaskan Tuhan, tenang itu. Itu orang-orang kepahitan lihat aja, walaupun dia sama, apa kabar Eda, apa kabar Bang, apa kabar deh. Lipstiknya juga merahnya seperti merah, lebih merah dari yang paling merah, bedaknya juga bisa sampai 5 cm contohnya. Tapi tetap aja kelihatan ada jiwa yang gersang. Uangnya banyak, jabatannya mungkin hebat, tapi ada jiwa yang gersang. Kenapa? Karena dia belum mau digunting, dibereskan, dibersihkan. Maka itu sebabnya Daud berkata, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Bukan memanjakan maksudnya. Itu mau dibentuk. Ia membimbing aku kemana? Ke air yang tenang. Pelan-pelan kita dibentuk Tuhan. Pelan-pelan. Tuhan gak membentuk langsung buk blur. Wah patah leher, enggak. Pelan-pelan. Jadi kita juga seperti dibimbing Tuhan. Kalau sama seperti orang masak katak. Masak katak itu kan. Nah kalau bahasa Batak semalam kami bahas katak. Ada katak, bahasa Batak. Ada bortung, ada bojak. Ada bojak ranggang juga. Tetapi katak itu kan katak yang suka lompat. Cara masaknya katanya, saya sih belum pernah praktekkan, tapi ini sudah banyak dibicarakan orang. Cara masak katak, jangan masukkan dia ke air yang mendidih. Masukkan dia di air yang dingin. Lalu nyalakan apinya pelan-pelan. Bersama dengan air yang dingin, api mulai menyala, lalu dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Dan lama-kelamaan saudara suhu air mulai meningkat, suhu tubuhnya juga meningkat. Dan dia mulai lemas dan tidak berdaya lagi untuk loncat. Sebab sudah tidak mampu lagi tubuhnya untuk menampung suhu itu, akhirnya dia mati. Kita juga mau mengubah hidup begitu saudara. Enggak ada lah saudara orang temperamental tiba-tiba kita dalam nama Yesus sifat temperamental saya buang ke laut, ke Danau Toba, ke paling dalam. Lalu besoknya jadi lembut. Enggak ada, saudara. Kita mesti membabat step by step. Dengan cara apa? Bergantung pada Tuhan seperti domba. Nurut aja. Jangan berontak, jangan melawan. Amin. Coba kalau domba itu baru digunting sedikit, lari dia. Maka compang-camping itu, saudara. Alkitab pernah mengatakan, sama seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ini berbicara tentang Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-32. Ayat 1 Korintus pasal 5 itu juga berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus dibawa ke pembantaian, ke penyaliban, tidak membantah Allah Bapa. Sebab itu adalah kehendak Bapa. Itu adalah keinginan Bapa. Maka dia nurut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Kita juga mau dibantai Tuhan dalam kelemahan, dosa, kejahatan, dan segala kebejatan kita, kelemahan kita dibantai, nurut. Sebab Tuhan inginkan kita hidup menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Seperti Tuhan Yesus yang disebut adalah anak domba, rela mengorbankan tubuhnya untuk disalib, untuk menebus manusia yang mau percaya kepadanya. Demikian kita
harus rela berkorban untuk Kristus. Ingat ya, domba itu rela berkorban kepada gembalanya. Karena gembala juga sudah berkorban kepada domba untuk membimbing dan menuntun gembalanya. Jadi Kristus sudah berkorban mati kepada kita. Kita juga mesti berkorban hidup benar kepada Kristus dengan membebaskan hidup kita dari sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Katakan amin. Makanya katakan Matius 10 ayat 38 sampai 39, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya ketika engkau nurut dan apapun yang hilang, apapun yang harus kita lepas, apapun yang harus kita tinggalkan, kita akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Inilah yang bisa sampaikan pada kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau selama ini kita mungkin bagaikan kambing yang tidak mau nurut, mari kita datang kepada Tuhan. Bawa seluruh hatimu, bawa seluruh kehidupan. Katakan, Tuhan, aku mau bagaikan domba yang mau mendengar suaramu, mengenal suaramu, nurut sama kehendak-Mu. Banyak hal yang mau diubahkan dari kehidupan. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai Dia. Sebab Dialah Tuhan kita. Dialah Allah kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Jesus. Tuhan, ini seluruh umat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada, Tuhan tolong dan Tuhan lawan. Tuhan ubah dan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah
Minggu bagi kita semua. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya berharap kita tetap aktif untuk ikut dalam live streaming ini. Bagi teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir, tinggalkan jejak digital saudara, katakan saya diberkati atau puji Tuhan atau haleluya atau apapun, supaya itu menunjukkan bahwa saudara benar-benar ikut ibadah dari awal sampai akhir, khususnya kepada semua pelayan-pelayan. Dan saya sapa juga semua jemaat Tuhan yang ada di Sungai Kuala Lumpur. Shalom, apa kabar? Kami rindu bersama dengan saudara dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga SOP. Semua mesti ikuti SOP atau protokol kesehatan. Jangan sampai ada seorang pun yang mengabaikannya. Saya juga menyapa jemaat mungkin yang ada di Johor. Shalom, seberapa orang pun yang ada di sana, saya ucapkan shalom, khususnya yang ada di gereja. Tetap semangat, tetap melakukan terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Baik, silakan kumpulkan persembahan saudara yang ada di gereja, bahkan juga yang di rumah. Bagi yang di rumah silakan masukkan di amplop dan nanti serahkan kepada pelayan. Dan yang di gereja silakan kumpul sesuai dengan pelayan dan tetap menggunakan masker. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan diantarkan ke depan. Kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Warta Sepekan GBI Icon City Malaysia. Yang pertama, ibadah raya kita masih tetap kita adakan dengan secara live atau virtual saudaraku. Setiap hari Minggu jam 10 pagi. Sekali lagi saudaraku, ibadah raya kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Khusus GBI Icon City Sungai W, ibadah raya diadakan 2 sesi. Yang pertama jam 10 pagi dan sesi kedua jam 8 malam. Informasi berikutnya saudaraku, bahwa mesbah doa masih kita tiadakan dan nanti informasi berikutnya kami akan informasikan di WhatsApp grup. Informasi yang ketiga saudaraku, kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah berpartisipasi untuk membantu dana Natal kita. Lewat janji iman, persepuluhan, bahkan ucapan syukur saudara, biar apa yang kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang membalaskannya. Amin saudaraku. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan janji iman, bahkan persepuluhan, bahkan ucapan syukur. Biarlah lewat pelayanan ini saudaraku, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia dan terima kasih kepada seluruh pelayan tetap setia yang telah mendukung baik dalam doa dan dalam dana. Terus berdoa buat pelayanan kita supaya Tuhan terus bekerja dan yang terbaik dari Tuhan nyatakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa berkat. Tadakan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. See you next time.